peraturan Kapolri itu kan berlaku untuk Kepolisian Republik Indonesia. Jadi silakan Kapolri melahirkan satu peraturan Kapolri untuk meningkatkan disiplin anggotanya, ya kan? Meningkatkan integritas anggotanya misalnya. Lebih fokus ke satu saja gitu. Jangan dibanding daripada harus untuk jangan merebut jabatan gitu. Jangan ya, merebut jabatan kepada atas kekuasaan begitu. ranah-ranah sipil. Baik, selamat malam di program Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Baik, sahabat Siti Bankum dimanapun berada, kali ini kami kembali hadir untuk menyapa daripada para sahabat Bankum untuk berdiskusi kembali terkait daripada persoalan-persoalan hukum, perkembangan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kami akan berdiskusi bersama itu Bapak Ahli Pak Julisman SHMH ya, sebagai dosen juga daripada Fakultas Hukum daripada UNRI, staf daripada dosen pengajar di HTN dan HAN. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Ali ya. Bagaimana kondisi untuk di Kota Pekanbaru? Ya, sesuai dengan keadaan sekarang ya. Pekanbaru ramai ya kan. Pekanbaru cuaca selalu hujan mendung ya. Artinya keadaan sekarang ini cuacanya kurang mendukung ya, kurang mendukung lah ya. Kurang mendukung ya. Baik pemirsa, kali ini kita akan berdiskusi terkait daripada putusan MK 114 dan juga lahirnya Perkapolri nomor 10 tahun 2025 yang saat ini menjadi kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena di satu sisi juga sebelumnya oleh putusan MK telah membatalkan dengan adanya putusan 114. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Pak Ali. Baik Pak Ali, untuk diskusi kita kali ini terkait daripada putusan MK 114 yang 2025 ya, yang menguji terkait tusing reknya itu terkait hak ujinya pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian ya, Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan di situ kan untuk jabatannya itu bagi pejabat kepolisian atau anggota polisi itu kan dia ketika menduduki untuk jabatan sipil itu ya di kementerian yang sipil begitu ya kan, dia kan harus paling tidak mengundurkan diri atau dia pensiun kan begitu. Kira-kira menurut pandangan Pak Ahli, ya kan ini kan permohonan kan dikabulkan. Kira-kira apa yang bisa Pak Ahli jelaskan terkait kenapa permohonan sampai dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Baik, pertama saya jelaskan dulu bahwa kepolisian itu kan bukan institusi sipil ya, termasuk TNI kan, itu kan bukan institusi sipil gitu. Sehingga memang secara aturan, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 ya tentang Kepolisian Republik Indonesia, tegas menyatakan larangan tadi ya, tepatnya di pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota kepolisian yang ketika ingin menduduki jabatan sipil itu harus syaratnya mengundurkan diri sebagai anggota kepolisian atau telah pensiun. Nah kan itu yang dinyatakan gitu. Nah hal ini sejalan dengan undang-undang aparatur sipil negara gitu kan, karena memang jabatan sipil itu harus diperuntukkan untuk aparatur sipil negara gitu. Nah dan itu yang kita lihat di Indonesia selama praktik penyelenggaraan negara kan itu yang kita patuhi dalam dimensi negara hukum gitu. Jadi kalau ada hari ini yang menguji itu ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan makna pasal di dalam penjelasan, karena memang kan ada prasa ya, ada prasa dalam penugasan Kapolri gitu. Nah itu kan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 114 itu tahun 2025 ya. Nah, itu kan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga memang yang disinggung itu lebih kepada penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tersebut gitu. Jadi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian itu tetap berlaku dan mengikat secara umum gitu. Baik.
Artinya apakah ini tidak membatasi ruang lingkup daripada pihak kepolisian ketika ini tadi, artinya tadi kan dimohonkan dan dikabulkan oleh daripada Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, apakah ini tidak membatasi daripada ruang lingkup daripada pihak kepolisian begitu, sehingga mereka tidak bisa lagi menduduki jabatan-jabatan sipil atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya selama ini kan juga kepolisian sudah banyak urusan kan, sudah banyak urusan, gitu ya. Terutama dalam konteks penegakan hukum, gitu kan, masuk ke narkotika masuk, gitu kan, ke tipikor masuk, gitu, Kehutanan masuk, kehutanan masuk, lain-lain iya, juga masuk, Menteri gitu. Menteri Perdagangan masuk, ya. Iya, sehingga memang apa namanya, ya saya kira memang sesuai dengan aturan tadi, baik berdasarkan undang-undang kepolisian dalam konteks asas lex specialis derogat lex generalis, gitu kan. Karena memang pengaturan larangan itu kan tidak ada di dalam undang-undang dasar. Pengaturan larang itu hanya ada di undang-undang. Undang-undang. Jadi undang-undang itu harus dipahami baik oleh Kapolri, harus dipahami baik oleh seluruh anggota Polri. Ya, jadi kalau mau menduduki jabatan sipil harus berhenti atau telah pensiun sebagai anggota Polri. Artinya menurut pendapat Ali sudah tepat bahwa putusan MK itu? Sudah tepat gitu. Karena putusan MK itu kan hanya menegaskan. Jadi putusan MK itu dapat kita katakan bersifat apa namanya, deklaratoir. Karena kan pernyataan begitu ya, hanya sifat-sifat putusan itu kan ada yang bersifat konstitutif, ada yang bersifat deklaratoir. Ya. Jadi putusan MK itu hanya bersifat deklaratoir, menegaskan apa yang sudah ditegaskan dalam norma. Gitu. Artinya dalam norma sudah ditegaskan. Kan, iya, begitu? Sudah. Itu. Baik, terkait daripada itu kan ada putusan demikian ya kan. Kira-kira apakah berlaku setelah diputuskan atau berlaku surut menurut Pak Ahli? Bagaimana melihat pandangan dari Han? Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Itu. Artinya putusan MK ini kan juga harus dipandang sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti luas. Gitu. Ya. Jangan kita memandang peraturan perundang-undangan itu hanya dalam makna sempit, apa yang tergambar di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena putusan ini kan walau dia bukan basicking, tapi dia lebih bermakna sebagai regeling gitu. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi itu juga harus dipandang sebagai peraturan perundang-undangan dalam makna luas gitu. Artinya ketika ada putusan MK tersebut, apakah ini harus langsung diimplementasikan atau bagaimana? Atau bisa nggak diabaikan begitu saja? Atau tidak, artinya tidak diterapkan begitu? Ya, putusan MK harus dipatuhi gitu. Karena putusan MK itu bersifat mengikat dan final gitu. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh siapapun gitu. Ketika MK sudah menyatakan demikian, ya harus dipatuhi. Kecuali ada perubahan undang-undang begitu atau gimana? Ya, kecuali misalnya terjadi perubahan undang-undang gitu kan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Ya, tidak memiliki kekuatan hukum lagi begitu. Iya. Ya. Cuma kan kalau misalnya negara melalui Presiden dan DPR mencabut atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian itu, artinya DPR dan Presiden pun itu melakukan pelanggaran terhadap negara hukum itu sendiri. Tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bernegara begitu. Begitu ya. Baik, tadi kan sudah jelas bahwasanya tadi ada ketegasan di situ bahwasanya putusan MK 114 menegaskan tadi ya kan, sifatnya menegaskan bahwasanya tidak bisa ya kan, artinya tidak bisa ketika anggota Polri atau pejabat Polri yang bertugas di luar daripada struktural kan begitu, di kepolisian kan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, artinya di sipil kan begitu ya kan. Ya, ternyata kan akhir-akhir ini atau baru-baru ini kita kan melihat ada Perkapolri nomor 10 tahun 2025 yaitu di situ kan ada memberikan ruang lingkup bahwasanya ada 17 yaitu ruang lingkup yang bisa diduduki jadi daripada anggota Polri atau pejabat Polri untuk menjabat begitu. Kira-kira bagaimana Pak Ahli melihat ini? Ya, pada intinya saya sejalan dengan pendapat para pakar HTN lainnya, seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud misalnya, bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu tidak memiliki landasan hukum apapun itu, karena dia
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, gitu kan? Sehingga nggak ada cantolannya peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2025 itu gitu. Bertentangan dengan putusan MK juga ya. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu tempat tadi ya. Ya. Lalu ketika bertentangan dengan putusan MK, bertentangan tadi dengan itu tadi ya kan, daripada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, bertentangan dengan ASN, apakah ini bisa dilaksanakan atau bagaimana ini menurut Pak Ahli dari segi hukum administrasi atau HTN lah? Ya, tentu kita harus memandang itu dalam arti asas, dalam dimensi hukum tata negara. Kan ada asas lex superior derogat legi inferior. Ya, artinya kan aturan yang lebih tinggi menyampingkan aturan yang lebih rendah. Tidak boleh bertentangan kan iya, gitu. Ketika aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan lebih tinggi, maka aturan rendah itu harus diabaikan. Ya, gitu. Bagaimana jika ini tetap dilaksanakan begitu? Nggak bisa, karena dalam konteks kita teori itu kan dilandaskan kepada azas. Azasnya tadi sudah menyatakan begitu. Apakah ya kan, ini superior derogat lagi? Bel, apakah ini harus dilakukan tusingreknya juga dengan hak uji material contohnya ke Mahkamah Agung begitu? Karena tadi kan ada pertentangan antara aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Atau apakah ini bisa langsung dicabut, dibatalkan oleh kementerian dalam hal ini? Contoh kan presiden, ya kan? Ada kementerian daripada kita punya kementerian hukum lah katakan ya kan? Karena ini kan dia kan lembaran negaranya kan dalam kementerian hukum kan daripada Perkapolri ini kan begitu, ya kan? Apakah ini bisa langsung dibatalkan atau harus ada melalui pengujian begitu menurut Pak Ali? Ya, kalau ingin melakukan pencabutannya gitu kan tentu harus dicabut sendiri oleh Kapolri, karena peraturan Kapolri harus dicabut dengan peraturan Kapolri gitu kan, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mencabut itu sepanjang peraturan perundang-undangan lebih tinggi ingin mengatur kembali, tapi beberapa pasal yang dianggap mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi tidak diakomodir kan begitu. Nah, lebih efektifnya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, ya kan? Saya kira Kapolri harus mencabut peraturan Kapolrinya. Mencabut peraturannya ya. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2025 ini harus dicabut segera oleh Kapolri itu sendiri gitu. Baik, apabila dia tidak mencabut, artinya tetap dilaksanakan ya kan? Begitu, ini kan tetap dilaksanakan kan begitu. Tadi kan udah dibikin peraturan Kapolri. Setelah peraturan diundangkan, tentu kan mereka akan melaksanakan di lapangan kan, mengimplementasikan kan begitu. Padahal tadi ini kan ada cacat tadi kan, cacat prosedural tadi. Kenapa? Karena tadi pertama bertentangan dengan putusan MK yang sudah menegaskan kan begitu. Yang kedua bertentangan dengan undang-undang daripada pihak kepolisian, bertentangan dengan ASN. Ternyata tetap dilaksanakan. Apa kira-kira konsekuensi hukumnya dengan Kapolri? Apakah ini bisa Pak Presiden langsung menyampaikan hak vetonya atau bagaimana menurut Pak Ali? Ya, Presiden kan pemegang kekuasaan pemerintahan dalam dimensi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar gitu kan, sehingga memang ya Presiden juga harus bersikap gitu kan, karena begini, jabatan-jabatan sipil di beberapa kementerian yang disebut di dalam Perkapolri itu tidak boleh diatur oleh Kapolri. Jadi Kapolri nggak boleh mengatur dapur kementerian lain, nggak boleh. Itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu sudah bertindak sewenang-wenang, gitu kan? Sudah bertindak sewenang-wenang atau dapat dikatakan melampaui kewenangan. Berarti sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum dalam dimensi. Oh iya, jelas gitu. Begitu. Sehingga ya. memang secara sadar peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2025 ini harus dicabut oleh Kapolri, kan? Harus dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian, bertentangan dengan Undang-Undang ASN, sehingga tidak ada cantolan hukumnya. Peraturan Kapolri itu. Gitu. Kan tidak ada cantolan hukumnya. Kan seperti yang kita ketahui baru-baru ini kan ada tim reformasi percepatan Polri kan begitu. Apakah ini merupakan salah satu tugas dari mereka begitu untuk mengevaluasi ini atau bagaimana Pak Ali? Pak Ali? Ya, saya kira juga tentu apakah ini memang sejalan dengan tugasnya komisi ya? Ya, komisi percepatan. Komisi percepatan reformasi kepolisian. Ya, kalau memang itu bagian dari
tupoksinya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, ya silakan, itu kan. Ya, salah satu anggotanya kan sudah berbicara seperti Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa Perkapolri ini nggak ada cantolan hukumnya, itu kan. Jadi untuk apa juga untuk dipatuhi, apalagi dalam dimensi hukum tata negara tadi ada asas gitu kan. Asas tadi ya, lex superior derogat legi inferiori gitu. Iya, inferior tadi. Jadi ya kan? Aturan lebih tinggi harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi kalau presiden atau menteri misalnya ingin menunjuk seorang dirjen, ya kan? Ya harus diambil dari jabatan sipil. Tidak boleh dirjen itu diisi dari jabatan non sipil gitu. Dari kepolisian, dari TNI itu nggak boleh gitu. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Iya. Tetapi kalau berbicara soal daripada undang-undang TNI kan memang ada diatur secara jelas ya kan. Untuk 14 kementerian yang ditambah lagi 16 kementerian kan begitu. Tetapi kalau undang-undang daripada kepolisian nggak ada menyebutkan itu secara spesifik kan itu yang jadi masalahnya. Jadi nggak ada nomenklaturnya sebenarnya kan begitu. Nah, yang kita kalau lihat undang-undang daripada kepolisian kan begitu, Pak. Iya, kalau di undang-undang kepolisian kan tidak mengatur itu. Kalau itu misalnya itu kan misalnya ditegaskan misalnya di dalam Perkapolri nomor 10 ya kan tahun 2005, sehingga Kapolri ketika melahirkan peraturan kepolisian itu, sehingga itu nggak tepat gitu, mengatur bahwa harus di kementerian ini, harus di kementerian itu kewenangan presiden. Karena undang-undangnya juga tidak ada cantolannya seperti tadi ya kan. Nggak boleh kepolisian mengatur hal-hal seperti itu. Dan putusan MK sudah itu merusak penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara ya. Jadi ya. Itu yang harus dipahami dalam dimensi hukum tata negara. Iya, tetapi dalam hal ini kan kalau kita melihat kan pihak kepolisian adalah salah satu penegak hukum kan. Artinya bagi penegak hukum, pengayom, pelindung dan iya kan salah satu bagi penegak hukum. Ternyata tadi itu mereka kan kalau kita lihat di sini ada tidak mematuhi aturan tadi kan. Putusan MK seperti yang Pak Ali jelaskan tadi kan. Apakah ini kalau Pak Ali melihat apakah ini salah satu bentuk dari pembangkangan atau bagaimana ini kira-kira yang Pak Ali bisa jelaskan? Atau ketidaktaatan kepada aturan atau bagaimana yang Pak Ali bisa? Ya, kalau kita berbicara misalnya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara hukum. Jadi setiap lembaga, setiap pejabat ya di Indonesia ini itu harus memahami, membaca setiap peraturan perundang-undangan. Jadi kalau undang-undang kepolisian saja tidak dipahami oleh kepolisian, lalu membenarkan anggota kepolisian untuk menduduki jabatan sipil, nah artinya kan bahwa Kapolri dapat dikatakan mendorong anggotanya untuk melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri gitu. Artinya tadi itu bisa dilihat bahwasanya tidak patuh hukum begitu ya, bisa dikatakan demikian ya. Nah, jadi kalau saran dari Pak Ali terkait peraturan Kapolri berarti harus dicabut oleh Kapolri sendiri. Ya, harapan saya begitu, etiknya ya. Jadi ada kesadaran yang harus muncul dari Kapolri Listio Sigit, gitu ya. Kan Kapolri kita sekarang kan Listio Sigit. Iya betul, Pak ya kan? Kapolri. Sehingga Kapolri Listio Sigit harus mencabut peraturan Kapolri dengan peraturan Kapolri yang baru, atau misalnya dilahirkan perubahannya, peraturan Kapolri nomor 12 misalnya tahun 2025 tentang perubahan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025, di mana pasal yang mengatur tentang membolehkan anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil itu dihapus begitu ya. Saya kira itu harus dilakukan. Atau kalau apa saran daripada Pak Ali kira-kira yang lain ada nggak? Contohnya bahwasanya dibentuk undang-undang baru, dimasukkan dia di dalam begitu, atau itu bisa nggak kira-kira itu? Nah, saya kira kan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu sudah mengakomodir semua kan. Itu. Tetapi kan tadi itu bahwasanya kan mereka ingin memasukkan tadi dalam suatu sistem, katakanlah tadi kan ingin memasukkan bahwa agar mendapat untuk menduduki jabatan sipil kan begitu tadi, anggota Polri maupun pejabat Polri kan begitu. Apakah ini tidak relevan atau harusnya dimasukkan dalam undang-undang baru begitu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ini direvisi atau ditambah lagi atau bagaimana menurut Pak Ali? Ya, ini kan ada hasrat untuk menduduki jabatan sipil itu. Ya, saya kira
saya tetap dalam retorika kerangka undang-undang kepolisian. Ya silakan kalau ada anggota kepolisian yang ingin menduduki jabatan sipil, ya silakan ajukan pemberhentian sebagai anggota Polri, atau silakan ajukan permohonan dini sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Artinya hanya berpegang kepada undang-undang yang sudah ada begitu. Iya, Tidak, karena artinya tidak apakah harus contohnya merubah merevisi kan begitu. enggak, karena artinya begini, pasal 283 mungkin ditambah lagi begitu atau gimana? Menurut Pak Ahli. Ya kalau perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang baru konteksnya adalah mengakomodir kepentingan kepolisian untuk menduduki jabatan sipil, untuk apa gunanya? Artinya itu tepat atau tidak kira-kira? Iya, saya kira nggak tepat gitu. Hanya untuk itu begitu. Iya, karena tujuannya hanya itu, saya kira nggak tepat gitu. Kecuali untuk penguatan daripada ada yang lain-lain. Iya, kalau penguatan institusi Polri silakan, karena memang seyogyanya peraturan Kapolri itu kan berlaku untuk kepolisian Republik Indonesia. Jadi silakan Kapolri melahirkan satu peraturan Kapolri untuk meningkatkan disiplin anggotanya, ya kan, meningkatkan integritas anggotanya misalnya. Lebih fokus ke situ saja gitu. Jangan dibanding daripada harus untuk merebut jabatan gitu. Jangan merebut jabatan kepada atau kekuasaan begitu. Ranah-ranah sipil. Gitu. Ranah sipil ya. Iya. Artinya ketika dia, apakah ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya ketika dia jelas tadi dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi kan bahwa ini inkonstitusional. Gitu. Jadi prasa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 28 ayat 3 tadi kan jelas dinyatakan oleh inkonstitusional. Kira-kira yang lebih spesifiknya di mana dia bertentangan yang Pak Ahli lihat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pasal ya saya kira tinggal kita baca saja putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena memang sudah diuraikan dengan jelas di situ ya. Gitu ya. Baik pemirsa sahabat Sitebankum, tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Ahli bahwasanya pandangannya terkait daripada Perkapolri nomor 10 tahun 2025 ya, yang membuka ruang kepada anggota kepolisian maupun pejabat kepolisian untuk menempati kurang lebih 17 ya jabatan-jabatan sipil, itu tidak memiliki adanya dasar hukum ya, baik melanggar daripada adanya putusan MK 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Kepolisian sendiri juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan juga itu terkait Undang-Undang ASN tadi ya. Ya, yang tak kalah pentingnya kita harus bahwa Perkap 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan azas hukum tata negara. Bertentangan dengan azas hukum tata negara. Azas hukum tata negaranya itu jelas tadi bahwa yang azas lex superior derogat legi inferior. Ya, aturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Iya, ya. Jelas. Itu sangat jelas itu aturannya. Ya. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian harus mendengarkan ini sehingga ini tidak menjadi artinya bias ya kan, tidak menjadi kontroversial ya kan, sehingga ini juga akan membuat suatu carut marut ya, carut marut terkait dengan penegakan hukum yang ada di sebegitu Pak Ali ya. Kira-kira apa lagi yang mau Pak Ali sampaikan terkait daripada lahirnya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2005 ini? Ya kalau terkait lahirnya saya kira itu mungkin tak perlu kita bahas ya, tetapi yang harus dilakukan secara tindakan oleh Kapolri ke depan yaitu tadi gitu. Harus dicabut segera peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 ini supaya selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, selaras dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Artinya selaras dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tadi ya. Jadi tidak ada sebenarnya di situ hal-hal yang memang perlu dikhawatirkan begitu ya. Karena sudah semua didasarkan kepada acuan undang-undang yang berlaku begitu. Pak Lia. Oke, baik pemirsa sahabat Sitebankum dimanapun berada. Demikian diskusi kita terkait daripada putusan MK 114 termasuk juga lahirnya peraturan Kapolri nomor tadi itu ya kan nomor 10 tahun 2025 ya tadi. Nah, sudah dijelaskan di situ ya. Jadi pandangan Pak Ali sangat jelas, ini harus segera dicabut ya, tidak ada tawar-menawar untuk demi kebaikan daripada kita punya aturan ke depan begitu Pak Ali ya. Iya. Kira-kira untuk meningkatkan citra kepolisian juga. Ya. Kira-kira sarannya Pak Ahli terkait dengan pemerintah kita lah terkait dengan adanya ini apa kira-kira yang mau disampaikan? Ya harapan kita tentu berbagai regulasi
yang akan diterbitkan oleh negara, baik melalui badan, baik melalui pejabat, ya itu harus kita baca sesegera mungkin, harus kita sikapi, gitu kan? Jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada negara hukum itu. Negara hukum ya. Saya kira itu. Jadi jelas tadi itu bahwasanya segala regulasi aturan itu ya harus memang kita kaji dengan baik sehingga tidak sampai bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada yang berlaku. Ya, baik pemirsa sahabat Siti Bankum, demikian kita berdiskusi kali ini. Ya, oke Pali, kita tutup diskusi kita dengan yel-yel. Bankum berbicara membantu orang susah hal yang mulia. Ya. Bankum berbicara membantu orang susah hal yang mulia. Baik. Jangan lupa share and subscribe.